Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi ya setelah sekian lama ya. Ketemu lagi di bulan Ramadan tahun 2022 ini ya. Semoga lancar semua puasanya ya. Ini sudah hari ke 20 atau 21 saat video ini dibuat ya. Oke, hari ini kita akan membahas masalah yang cukup sering dihadapi oleh kaum muslimin terutama ya saat di bulan puasa ya. Jadi ini saya rangkum dari kejadian-kejadian menangani pasien saat awal bulan puasa. Jadi masalah pencernaan yang muncul saat awal bulan puasa atau bulan Ramadan. Ini judulnya gitu ya. Jadi sering sekali ya dalam 2 minggu terakhir ini ya. 2 minggu terakhir ini awal bulan puasa sampai hari menjelang 2 minggu sampai 3 minggu ini masih ada yang merasa keluhan pencernaan. Jadi keluhan pencernaan apa saja yang bisa terjadi ya di saat awal-awal bulan puasa, yaitu kan ya paling sering ya senep, pegah, mual, muntah, bahkan mencret atau diare. Itu sering terjadi ya, sering sekali terjadi, dan semua bisa mengalami, apalagi yang sebelumnya sudah punya keluhan-keluhan lambung. Ini harus hati-hati. Kenapa dalam puasa memang ada ya kita perubahan perubahan pola makan ya, perubahan pola tidur yang bisa mengakibatkan perubahan metabolisme dalam tubuh kita, terutama pencernaan ya. Jadi memang awal-awal bulan puasa itu pencernaan kita kan biasanya diisi 3 kali sehari atau diisi sering gitu ya, tiba-tiba langsung dari pagi sampai 12 jam kemudian kosong gitu ya. Nah teman-teman, itu hal-hal ini juga mengakibatkan perubahan-perubahan itu, dan ada yang sensitif gitu ya. Kalau yang biasa-biasa biasanya enggak ada masalah ya, enggak ada keluhan lambung, itu enggak ada masalah. Ada keluhan lambung lebih bermasalah juga ada. Jadi gitu, memang setiap orang bisa beda-beda ya. Alhamdulillah kalau yang dikasih kesempatan sehat selalu sampai sekarang, tidak ada keluhan pencernaan ya. Bisa apa saja tadi keluhannya ya, bisa kembung, bisa begah gitu ya. Kembung sama begah mirip sama, terus sensasi asam lambung naik ya, panas dada, mual, muntah, mencret ini paling sering ya. Nah mencret ini kan juga kadang ada mencret yang karena bakteri atau infeksi atau virus, juga non infeksi, misalnya karena gangguan lambung ini tadi ya, lambung yang asamnya naik gitu ya, produksinya tambah gitu ya, jadi diare, nanti bisa seperti itu ya. Dan seperti ini sebenarnya hal yang biasa bisa dialami gitu, sering sekali soalnya di pagi, siang, sore pasien pasti ada yang seperti ini di awal bulan puasa 2 minggu pertama. Sebenarnya 1 minggu sama 2 minggu sudah mulai penyesuaian, tapi kalau ada yang masalah lambung ini yang biasanya memanjang gitu. Makanya kalau mau berpuasa persiapan dulu ya, persiapan dulu sebelum bulan Ramadan, udah persiapan dulu. Yang apalagi yang punya gangguan lambung, persiapan dulu pengobatan lambungnya gitu ya. Kemudian disiapin obat lambungnya, konsultasi ke dokter, dok kira-kira saya bisa mulai puasa enggak gitu, atau sebelum bulan Ramadan udah dipersiapkan dulu. Nah gitu ya, jadi pas bulan Ramadan, pas beneran bulan puasanya dia sudah siap gitu. Jadi tetap konsultasi ke dokter yang sering menangani kasus Anda gitu ya. Terus bagaimana dok caranya gitu ya, misalnya biar untuk mencegah kejadian nyeri lambung atau kejadian sakit di pencernaan saat awal bulan puasa. Oke, ini mungkin sudah lewat ya kalau tahun ini ya, mungkin ini akan berguna di tahun yang berikutnya. Kemudian juga akan berguna juga waktu Idul Fitri ya, hari pertama, minggu pertama Idul Fitri itu kan, hari pertama, hari kedua, setelah menahan lapar dahaga 1 bulan penuh lamanya, itu langsung hari raya makan sepuasnya gitu ya. Kadang terlalu banyak, kan ini bereaksi lagi ya, perut atau pencernaan ini cuma beradaptasi, istilahnya beradaptasi lagi ya. Jadi langsung diisi banyak, keluhan itu akan muncul lagi gitu loh. Ini persis tahun lalu seperti ini dan berulang selama sekitar 10 tahun saya praktek seperti ini polanya gitu ya. Jadi nanti harus hati-hati saat Syawal ya, makan harus hati-hati ya.
silahkan makan, tapi jangan berlebihan gitu ya. Silahkan makan, jangan berlebihan. Kemudian pola makannya bagaimana kan gitu. Jenis makanannya apa dipilih, jangan semuanya disambar juga. Semua sambal, waduh banyak sambal, mau ambil semuanya misalnya seperti itu. Wah enak banget memang. Jadi hati-hati, apalagi yang punya masalah lambung. Oke, tips untuk biar pencernaan ini aman ya, pencernaan aman saat awal bulan Ramadan. Yang pertama tadi ya, persiapan ya, persiapan itu penting. Makanya ada yang beberapa hari atau beberapa minggu sebelum bulan Ramadan udah puasa, misalnya Senin Kemis gitu ya, atau puasa sunnah lainnya ya, untuk melatih saat akan masuk bulan Ramadan gitu ya. Persiapan berikutnya adalah persiapan, misalnya persiapan obat-obatan dan konsultasi ke dokter. Jadi ini penting ya, karena nanti dilihat dokternya akan menilai ini kamu kira-kira bahaya enggak gitu, karena nanti akan dinilai sama dokternya, diperiksa langsung ya. Jadi nggak bisa kita ngawang-ngawang, dok saya gini bagaimana, ya nggak bisa, periksa langsung lebih baik, lebih valid ya. Kemudian pola makan atau jenis makanan yang perlu diperhatikan. Jadi pola makan artinya gini, sahur dan buka tetap harus dilakukan, jangan lupakan sahur, jangan malas sahur gitu ya. Nah, saat sahur pilihlah menu-menu makanan yang tidak merangsang asam lambung atau merangsang gangguan lambung. Hindari pedas, kecut atau asam ya, kopi, ketan, santan, dan makanan-makanan berminyak lainnya ya. Berminyak itu, wah itu kalau terlalu banyak juga bahaya. Tapi kalau nggak banyak, seperlunya biasanya nggak ada masalah gitu ya. Itu kemudian niatkan dengan betul-betul ya, biasanya dengan pikiran positif yang baik gitu ya, nanti semua tubuh akan merespon dengan baik juga ya. Itu terus jangan males sahurnya gitu ya tadi ya, jangan males sahur tetap sahur, walaupun dikit tetap sahur gitu. Terus bukanya harus hati-hati, buka jangan langsung banyak ya, dikit-dikit, kemudian atau dimulai dengan kurma dulu sesuai sunnahnya gitu ya, baru nanti makan besarnya kan gitu. Kalau sudah terbiasa mungkin tidak masalah ya, tapi secara umum makan baik seperti itu, lebih baik seperti itu gitu. Kemudian jangan langsung banyak dan berlebihan makan sahur atau makan bukanya gitu ya. Pilih menu-menu yang tidak sensitif masing-masing Anda. Masing-masing kan bisa beda-beda gitu ya, masing-masing bisa beda-beda tergantung kondisinya ya. Nah itu yang harus diperhatikan. Kemudian minum air putih jangan lupa gitu ya. Jangan minumnya manis-manis terus atau kopi terus gitu ya. Apalagi yang ada masalah lambung gitu. Ya, semoga video singkat ini bermanfaat ya. Nanti ke depannya agar lebih baik lagi kita dalam beribadah puasa bagi yang muslim ya. Kemudian nanti hati-hati di awal bulan Syawal atau hari Idul Fitri atau hari raya ya, nanti makanan juga pasti berlimpah di mana-mana, disuguh makanan ya. Nah, ini harus hati-hati. Biasanya polanya akan seperti itu, tiap tahun seperti itu. Pasien saya sangat banyak sekali yang mengalami seperti itu ya. Terus kemudian misalnya ada pertanyaan, dok, kalau orang dengan GERD atau dengan gastritis atau dengan penyakit MAH atau penyakit lambung, apakah boleh berpuasa? Ya boleh ya boleh. Tapi itu tadi perhatikan hal-hal yang tadi yang saya sudah sebutkan gitu. Bahkan ada yang menyebutkan bahwa orang-orang yang dengan gangguan lambung saat puasa malah bagus. Dan ini saya temui sendiri pasien beberapa kali seperti itu gitu. Wah dok, saya tuh kalau puasa malah lambung saya nggak kumat gitu. Bagus, karena apa? Memang dari mindset yang sudah dibangun, niatan yang sudah dibangun, kemudian juga puasa ini kan polanya makannya teratur kan gitu. Jadi harus hati-hati. Pola makan yang tidak teratur inilah yang jadi penyebab utamanya. Nah, kalau puasa kan teratur, sahur teratur, buka teratur kan gitu. Semoga malah jadi lebih baik. Dan ini memang bisa terjadi. Begitu saja yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.